kemarin saya dari Jakarta menerima Ya. penghargaan yang Kepala Desa Perempuan Inspiratif Ya. tahun 2022. Saya kan masuk 10 besar. Ya. Saya ketemu sempat ke kantor Bapak Menteri Pertanian, Bapak Ya. Syahrul Yassin Limpo ya. Oh. Di saya ketemu, saya kasih proposal Ya. bantuan jalan tani. Oh. Dan alhamdulillah Ya. Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo Ya. mengatakan saya setuju. Mengatakan ke stafnya, saya setuju Ibu Kades Balielo dikasih jalan tani untuk 2023. Wah, luar biasa. Ya, yang mendirikan rumah. Alhamdulillah, ini masyarakat Desa Balielo berbondong-bondong mendirikan rumah. Wow, dengan lebar 10 meter, panjang 21 meter. Rumah ini besar, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang berada di Dusun Balielo, Dusun Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saya bertemu langsung dengan Bu Desa. Alhamdulillah. Ya, mungkin kita di sini depan-depan Boleh. lagi sedikit. Bude, Ya. tadi saya lewat terus lihat ada rame-rame di sini. Ini apa sih sebenarnya, Bude? Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas kesempatan tak singgah Ya. berkunjung. Ini kita di Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Ya. Ini kita mendapat bantuan rumah tahfiz dari Pemda Kabupaten Wajo melalui Dinas Kesra. Itu anggarannya sebanyak 400 juta. 400 juta? Ya, Wow. 400 juta. Ini satu unit rumah 200 juta. Jadi kita insya Allah di Desa Balielo ini akan terbangun 2 unit rumah tahfiz. Satu di Dusun Kading yang sementara berdiri. Ya. Satu lagi nantinya insya Allah akan dibangun di Dusun Lamangisto, Desa Balielo juga. Iya. Dusun Lamangiso itu yang berbatasan langsung dengan Bone? Iya, benar. Yang sebelah kanan Bone, sebelah kiri Benar, Wajo. yang Wajo. Oh. Yang dari Pompanua ada penyeberangan dekat pasar itu pas Dusun Lamangiso itu. Wah, itu kampungnya Celak Merah itu, perahu dayung Ya, Danau Tempe. benar. Iya. Ya. Jadi tadi itu ada acara Mapeteto Bola dan sekarang kita akan melihat ritual doa. Doa. Di kita ini orang Bugis, biasa setelah Mapeteto Bola kita adakan pembacaan doa di posi bola supaya memohon kepada Allah juga di situ supaya diberikan keselamatan nanti menempatinya rumah ini dengan selamat dan orang yang menempati insya Allah akan adem-adem dan selalu merasa bahagia. Oh, dan kalau bahasa Bugisnya itu apa, Bude? Bahasa Bugisnya itu ritual baca-baca aki posi bola atau baca doa aki posi bola dalam rangka Mapeteto Bola. Oh iya, jadi senu-senu bola. Senu-senu bola. Oke ya, kita langsung lihat ya, ada ritual senu-senu bola oleh orang tua kami. Orang tua yang dituakan di Desa Balielo. Orang tua kami yang melahirkan, orang tua kandung yang melahirkan saya punya suami, bapaknya Pak Desa Lempo. Oh iya, saya lupa pemirsa, ternyata Bu Desa Balielo ini adalah istri dari Pak Desa Lempong. Wah, jadi dua-duanya desa, kepala desa ya. Oke. Kita langsung saja Bu Desa ya. Oke. Lihat ritual senu-senu bola. Oke. Ya. Pemirsa tetap menonton ya karena ini adalah ritual yang sakral. Senu-senu. Habis senu-senu bola kita makan ya. Iya, senu-senu bola kita cara makan-makan. Cara menentukan posisi bola itu bagaimana sih, Bude? Cara menentukan posisi bola? Cara menentukan posisi bola kita lihat di pertengahan. Iya. Atau ada ciri-ciri khas tertentu? Bilang, oh Alirina apa kue? Tidak, dia baris kedua dari belakang, baris kedua dari depan. Oh, jadi pas tengah-tengah di? Iya, tengah-tengah. Oh, yang mana nih posisi bolanya ini? Oh, jadi pemirsa, posisi bola itu kalau bahasa Indonesianya apa, Bude? Posisi bola.
pusat rumah ya. Pusat rumah bahasa Oh, jadi Indonesianya. ini adalah pusatnya rumah. Ya, Wah. jadi sebelum tadi didirikan, Ya. kami juga ada kita tanam di sini. Oh, ada ditanam, Bude. Ada seperti gula merah, senur-senurannya supaya tolik macaningnya apa nak dina huna boleh. Oh. Ada je sokok bolong juga. Oh, ada sokok. Supaya siama ama itu sokok bolong, siama ama pun boleh mak beli bola toh. Banyak ada juga uang receh. Bagaimana doa kami supaya yang punya rumah nanti dimurahkan rezekinya. Di mana disimpan, Bude? Di bawahnya ini. Oh, pas di bawahnya ini. Di bawah sudah ditanam. Oh, berarti ini kalau kita kasih berdiri rumah dia tidak boleh goyang-goyang ya dari posisi itu ya. Tidak boleh. Pas di situ. Harus pas di situ. Oh. Dibungkus dengan tadi kelapa. Oh, dibungkus dengan kelapa. Ada kelapanya. Oh, begitu ya. Oke, kita mau mulai ritualnya. Ya, ritualnya. Sekarang kan sudah ditanam dan rumah sudah berdiri. Tetoni boleh dalam bahasa Bugisnya. Iya boleh tetoni. Jadi kita akan mendoakan. Berdoa ini bersama orang tua. Karena kepercayaan kami, walaupun Pak Bismillah mi, kotomatu tak milo doaki, insya Allah dijabah. Diterima ku Allah Ta'ala, dan apa yang didoakan, apa yang diniatkan orang tua kita, insya Allah anak akan menjadi berkah. Amin. 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 Ya. Ya, demikianlah ritual Marilau Duang. Kita siram dengan air supaya macake-cake yonroy. Dan bahasa Bugisnya adem-adem. Ya. Sudah, Bung. Wah, luar biasa ya. Ternyata bacaannya 3 kul tadi ya, sama Al-Fatihah, sama beberapa bacaan Al-Quran ya. Iya. Oh iya, luar biasa. Alhamdulillah, dan ini rumah tahfiz yang pertama kali di desa Balielo. Desa Balielo. Wah, luar biasa ya. Pertama ini didirikan. Nanti berarti ada ustadznya nanti sini, Bu? Ada. Oh, iya. Ada ustaznya, ada guru mengajinya. Nanti di sini kumpul semua anak-anak, khususnya dusun Kading ini. Oh, iya. Kumpul semua di sini. Kalau yang teman-teman yang lain ini apa sama keluarga semua? Ini keluarga semua. Ini ketua RT. Oh, Pak RT. Ketua RT 07, ada juga ketua RT 04. Iya. Ada juga dari Dusun Lamangiso. Oh, Dusun Ketua Lamangiso. RT 3, RT 2 dan RT 1 ada. Oh, ada ya. Jadi ucapan terima kasih dari kami atas nama pemerintah desa dan bersama seluruh masyarakat desa kepada tim dari mana? Saya dari Walanai Tour Guide. Ya, Walanai Tour. Iya. Atas partisipasinya datang di tempat ini meliput, sungguh sangat luar biasa ini. Walanai Tour. Terima kasih sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan sukses selalu dan jaya selalu. Amin. Jangan lupa subscribe-nya ya untuk Walanai Tour. Thank you, Bude. Warganya ada berapa, Bude? Untuk seluruh dusun desa Balielo ya, kurang lebih 2000 jiwa, 2414. Wah, nanti subscriber saya bertambah 2000 jadi 4000 subscriber nanti ya. Amin, mantap. Jadi setelah acara ritual kita makan-makan ya. Jadi wajib makan karena kita ini adalah pasukan takut lapar. Ya. Ini ada, Bude, thank you. Ayo kita makan, Pak. Jadi hari ini kita mau makan ya, makan makanan di desa Balielo. Ini ada apa nih, Bude? Itu nasukari ayam. Nasukari ayam. Ini buatan Bude sendiri? Ini buatan kita sendiri. Oh, mantap ya. Pagi-pagi subuh-subuh udah bangun masak ini. Oh, terus ada yang agak beda nih, Bude. Ini sambal. Sambal agak sana ya, Bude. Ini sambal petubue. Oh, petubue. Ini kan ada
petube, goreng ikan ada, perkedel. perkedel ada. Ini beda lagi nih. Ini namanya palisa. Oh, palisa. Ya, cuma tadi sebelum berdiri kita baca-baca doa juga. Palisa sama wajib, sama soko bolong. Oh, wajib ini palisa ya? Wajib. Tinggal soko putih masih ada bolongnya sedikit. Oh iya. Nah, kita bisa makan soko ini Iya, dengan lure. makan sokonya nanti dengan lure ya. Ya. Satu-satu aja Bude, saya makan nasi dulu terus nanti makan soko. Ya. Oke. Kita ini ya. Ternyata teman-teman di Dusun Kading itu, Desa Baliela itu familiar ya, baik-baik orangnya. Karena ada Bu Desa, kalau tidak ada Bu Desa, tidak ada Jampangiki. Tidak bercanda ya. Memang karakter orang Bugis itu kalau kita bertamu di rumahnya, minimal ada air panas yang disuguhkan. Iya, benar. Iya. Biar tidak ada Ibu Desa, masyarakatku di sini semua ramah-ramah. Oh, mantap sekali, Bude. Bude, dengar-dengar kita ini termasuk ya Bude, ada prestasi yang luar biasa ya dengar-dengar ya. Iya, alhamdulillah. Kita ini terpilih masuk di 10 besar perempuan kepala desa perempuan inspiratif tahun 2022. Kita di Sulawesi Selatan ada berapa Bude? Cuma 2. Cuma 2 desa. Wajo 1, dari Lu Timur 1. Oh. Di antara 4.000 lebih kepala desa perempuan seluruh Indonesia. Itu kita dipilih melalui data SDGs dan IDM, Indeks Desa Mandiri yang ada di desa. Ternyata kita diberitahukan dari kementerian, Anda terpilih menjadi 106 desa di seluruh Indonesia. Termasuk Sulawesi Selatan 5 orang. 5 orang saja yang masuk di 106 ini. Akhirnya 106 ini mengikuti tes wawancara melalui virtual. Di 106 desa yang terpilih ini melalui data SDGs dan IDM desa. Akhirnya kita masuk lagi 20 besar. 20 besar. Di 20 besar ini turun dari Dirjen Kementerian untuk verifikasi lapangan sesuai dengan tes wawancara melalui virtual itu dari Dirjen Kementerian turun melihat langsung apa-apa sih yang menjadi inovasi di desa sehingga Desa Balielo ini pada tahun 2020 itu desa tertinggal yang ada di Kabupaten Wajo. Ada karya yang kita buat? Iya, ada. Kemudian terdeteksi di pusat melalui data SDGs itu 2021 dia berkembang. Dan tahun ini 2022 dia menjadi desa maju. Oh, desa maju. Jadi pemirsa, untuk menjadi inspiratif di Indonesia itu susah loh. Itu selektif sekali ya. Pertama, kita harus kerja keras. Kerja memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara cepat dan tepat dan gratis. Memang kalau saya lihat karakter kita itu antusias sekali ya, aktif. Terjun langsung ke masyarakat juga ya. Terjun langsung. Kita harus terjun supaya kita bisa mendeteksi dan mengetahui apa-apa yang bisa membuat desa ini berkembang, apa-apa yang dibutuhkan masyarakat, apa-apa yang mendesak di desa. Itu kepala desa harus aktif melihat langsung. Yang mana penting mendesak begitu ya? Mendesak. Kita kan mempunyai anggaran dana desa. Anggaran inilah kita bantu masyarakat di bawah apa-apa yang dia butuhkan. Apa-apa membantu perekonomian masyarakat. Khususnya di sini kita dorong, baik itu kelompok tani perempuan, kita dorong itu menanam bibit cabai, jagung. Kita kasih bantuan-bantuan bibit. Oh, begitu. Benih. Dan diedukasi juga cara menanam seperti ini. Diedukasi. Kita pelatihan-pelatihan. Terus di sini alhamdulillah kita juga buat kolam-kolam ikan. Oh, ada kolam ikan? Ada. Nanti kalau panen dipanggil Bude? Iya, insya Allah. Sini udah banyak di sini. Tapi kalau saya lihat Bude ini potensi jadi desa wisata. Insya Allah itu mimpi saya. Oh, mimpi. Di sini saya akan buat nanti tempat wisata, kolam renang boleh, pinggir sungai ini. Bisa. Dan kolam ikan. Nanti adakan juga lomba perahu dayung. Ini sudah kita adakan beberapa bulan lalu ya. Oh, ada. Satu-satunya pertama kali loh di Kecamatan Bola, desa yang mengadakan lomba perahu dayung di Sungai Cendernai, sungai besar itu. Nah, alhamdulillah melalui Bapak Kapolsek Bola kemarin kita minta izin dan dikasih izin, alhamdulillah. Ini pertama ya, Tabe. Sini kita bantu. Pertama ya di desa di Kecamatan Bola mengadakan lomba perahu dayung di Sungai Cendernai ya. Oh, enggak di Kebari Bude.
Belum tahu. Tahu ya, padahal Nanti lah, itu channelku. Iya. ini acara tahunan loh. Hmm. Selama saya insya Allah tiap tahun akan saya adakan. Hmm. Luar biasa, ramai sekali. Kemarin peserta lomba ada dari Sabang Paru. Oh. Ada banyak perahu datang di sini. Waktu itu. Oh, ada burung terbang datang. Ada burung terbang. Oh. Cendrawasih. Cendrawasih ada juga. Wah, keren ya. Ramai pasti ya. Jadi kita sudah makan, kita mau pergi lihat karya Bu Desa lagi. Ya. Apa Bu De? Budidaya ikan emas, ikan nila. Oh, ada di sana. Ada. Ayo kita ke sana Bu De. Ya. Oke, kita pergi lihat ya. Budidaya ikan nila. Ini kemarin Ya. Bantuan dari Dinas Perikanan. Ya. 2.500 ikan emas. 2.500 ikan emas di. Iya. Terus makannya apa Bu De di sini makannya? Makannya pakai apa itu cabu. Bahasa cabu. Bugisnya cabu. Oh. Ya. Nanti kalau agak besar bebas orang masyarakat sini mancing. Enggak. Tidak. Enggak. Oh, harus dipanen langsung ya rame-rame ya. Oh. Ini masuk di BUMDes juga, Bu De? Tidak. Tidak. Ini pribadi. Pribadi. Oh. Ini dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Oh. Menantunya mana, Bu De, menantunya? Ini menantu, Pak Syardam. Oh, menantunya. Dia bantu juga kita, banyak bantu juga di desa. Dia banyak. Oh. Idenya juga banyak kayaknya ya. Banyak ide-idenya. Ini kalau dimancing ini ikan masnya udah besar, udah bisa dibakar. Oh, sudah besar ini Bu De? Sudah, ikannya sudah umur 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Kalau 4 bulan itu sebesar 5 jari ya? 5 jari. Oh. Dilarang mancing ya di sini? Iya, karena ada yang masyarakat yang kelola. Kecuali ada izin dari Bu De, kita bisa bawa pancing ya. Kalau ada izin boleh. Kalau ada ini mau pergi mancing, Bapak ini boleh bisa mancing dan bakar-bakar ikan. Oh, wisata begitu bagus sebenarnya Bu De. Iya, benar. Banyak yang suka itu begitu. Ini persiapan untuk itu loh. Iya. Kolam ikan. Ini tinggi pondasinya luar biasa Bu De. Nanti tertimbun semua nanti nih Bu De. Iya, rencana tahun 2023 saya akan timbun. Ini timbunannya akan saya rata dengan pondasinya. Kalau ini masih ada lowong ini Bu De. Ini untuk apa ini Bu De tanahnya? Ini untuk persiapan kantor desa. Oh, kantor desa. Iya. Ini milik siapa Bu De? Ini milik saya, tapi saya sudah hibahkan ke masyarakat desa. Oh. Saya sudah buatkan penghibaan. Jadi aman. Aman. Oh, kalau di sana yang kantor desa lama? Kantor desa lama itu saya lihat di Rinci masih tanah sengketa. Oh, tanah sengketa. Iya, masih diperebutkan, belum ada pemenangnya. Belum ada Belum pemenangnya. ada. Oh. Terus desa tempati, kantor desa tempati sekarang untuk mengamankan saja. Oh. Saya tanya alas haknya, dasar-dasarnya supaya kantor ini aman, tidak ada. Oh, Tidak ada penghibaan, tidak ada. Jadi saya buat yang baru, rencana di sini. Tahun berapa Bu De rencana bangunnya? 2024 insya Allah saya akan bangun. Tahun depan saya akan timbun. Oh. Timbun dulu sejajar dengan ini, karena di sini kan daerah banjir, jadi harus tinggi supaya kalau air naik supaya tidak tenggelam. Iya, luar biasa. Aman. Ini tanah pribadi loh, dihibahkan untuk desa. Jarang-jarang ada kepala desa yang mau hibahkan tanahnya untuk kantor desa ya, Bu? Iya, tanah pribadi saya ini beli. Uang pribadi saya beli ini. Sayang sekali kalau desa Kadin tidak ada terima kasihnya ya. Maksudnya masyarakat desa harusnya tetap memilih Bu Desa ya. Insya Allah. Iya, insya Allah lanjut. Insya Kalau Allah. kita baik pasti terpilih lagi Bu De. Iya. Masa jabatannya sampai kapan Bu De? 2025. 2025. Iya, 2025. Oh, masih sempat terbangun ya Bu De. Masih sempat. Dan periode berikutnya lagi bangun lagi yang lain. Bangun lagi. Iya, luar biasa. Dan kemarin saya dari Jakarta menerima penghargaan yang Kepala Desa Perempuan Inspiratif tahun 2022. Saya kan masuk 10 besar. Saya ketemu sempat ke kantor Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo ya. Oh. Di saya ketemu, saya kasih proposal bantuan jalan tani. Oh. Dan alhamdulillah Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo mengatakan saya setuju. Mengatakan ke stafnya, saya setuju
Ibu Kades Balielo dikasih jalan Jadi tadi. ternyata Bu Desa ini dia aktif mencari anggaran di luar biar Iya. desanya bisa terbangun. Terbangun dengan cepat karena kalau kita hanya mengharapkan anggaran dana desa itu kan cuma sedikit dan ada memang aturan-aturan pos-posnya, mana BLT-nya 40%, mana ketahanan pangan 20%, mana anggaran COVID-nya 8%. Jadi 68% itu ada memang pos-posnya. Tinggal 32% kita bangun fisik. Jadi kalau kita cuma mengharap itu, saya rasa untuk membangun desa lama. Kalau bukan kerjasama dari Pemda, dari pemerintah provinsi, dari pusat, itu akan sulit. Dan disitulah peran kepala desa untuk menjemput. Menjemput bola. Iya, kita jemput dan bola. sudah dibuktikan di sini seperti yang kita lihat ini, bangunan rumah tahfiz ini anggaran Pemda melalui Dinas Kesra ini. Iya. Kemudian ada juga pembangunan jalan 6 miliar tahun 2021. Lebih 1 kilometer masuk di Desa Balielo itu anggaran Bapak Bupati. Oh, ada nanti? Ada, sudah terbangun di sini. Sudah terbangun? Sudah jalan beton di sini, 1 kilo lebih dari perbatasan Balielo masuk ke dalam Dusun Kading. Itu anggarannya 6 miliar lebih. Di tahun 2021 itu Bapak Bupati Wajo melalui Kepala Dinas PUPR itu menganggarkan jalan untuk Desa Balielo. Jadi tidak becek lagi ya? Enggak becek lagi di sini. Dan kemarin ada kunjungan kerja Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Salomol. Ya. Di situ saya mengatakan kepada Bapak Gubernur bahwa Desa Balielo ini sungguh sangat luar biasa. Jalanannya kurang lebih 10 km itu becek. Kalau hujan susah untuk dilewati. Ya. Makanya bilang Bapak Gubernur, kalau Bapak Bupati kasih 1 kilo, saya kasih Ibu Desa berapa? Saya minta kasih 9 km pun supaya selesai. Bapak Gubernur mengatakan insya Allah tahun 2023 saya akan kasih bantuan keuangan provinsi untuk Desa Balielo pembangunan jalan beton. Wow, luar biasa. Ya. Oke, luar biasa ya kita ngobrol-ngobrol sama Bu Desa. Dan beliau adalah Bu Desa Inspiratif Indonesia. Dan memang dia inspiratif ya pemirsa ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini ya, Bu De. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini adalah kolam ikan milik Bu Desa. Kolam ikannya sebentar lagi panen pemirsa ya. Ikan emas dan ikan nila. Kencing gondoknya cantik sekali pemirsa ya, luar biasa. Dan gazebo itu akan diganti nanti jadi gazebo yang lebih layak untuk ditempati. Dan di sampingnya ini nanti kantor desa akan dibangun di sini. Dan di sampingnya ada rumah tahfiz Quran.